Kepala Stasiun Klimatologi Kelas 2 Lasiana, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kupang. Rahmatullah Aji, dalam keterangan persnya pada hari Senin, tanggal 3 Oktober tahun 2022 di lobi kantor Gubernur NTT, mengatakan bahwa saat ini NTT masuk dalam musim peralihan dari musim kemarau ke musim hujan. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT, Leki Fredericoli, berpesan kepada masyarakat NTT agar dapat memperhatikan musim peralihan ini, agar masyarakat tidak gagal tanam. Simak selengkapnya di sini. Berdasarkan dari analisis curah hujan September, di bulan-bulan September itu bahwa dari pantauan analisis kita dari beberapa dasarian di bulan-bulan September itu memang sudah mulai adanya beberapa curah hujan yang terjadi di wilayah NTT dari mulai kategori rendah, menengah sampai tinggi kondisi curah hujannya. Jadi untuk seperti di wilayah Labuan Bajo atau Ruteng, kemudian Borong, itu di wilayah Flores bagian barat itu, kemudian juga ada beberapa wilayah di Pulau Timur ini di sekitar Soe, itu bahkan telah mengalami curah hujan yang dalam kategori menengah gitu, antara 101 sampai sekitar 150. Ini dari hasil analisis kami gitu ya. Terus kemudian juga dari kejadian HTH hari tanpa hujan itu secara umum dari monitoring kita telah terjadi hujan dari mulai kategori sangat pendek, menengah, dan bahkan memang masih ada yang curah HTH-nya itu masih sangat panjang. Itu hanya beberapa titik aja, terutama yang masih sangat panjang itu adalah seperti di daerah Pulau Sabu. Kemudian juga kalau di Pulau ya betul. Kemudian yang di sekitar Pulau Rote ini di sekitar Via Popi itu juga termasuk kategori yang cukup panjang, ekstrim panjang malah, itu sekitar lebih dari 60 hari. Kemudian yang untuk di wilayah Pulau Timur itu di sekitar Oebelo seperti itu. Jadi selain dari itu umumnya sudah terjadi hujan dengan kategori yang artinya 1 sampai 5 hari itu dari yang lalu itu sudah terjadi hujan gitu. Jadi memang gambaran masyarakat selama ini yang merasa ini sudah terjadi hujan, sudah merata atau belum, untuk beberapa wilayah memang telah terjadi hujan gitu. Sementara untuk pertanyaan selanjutnya, apakah ini sudah masuk musim penghujan, kita mempunyai kriteria tersendiri terkait dengan bahwa ini sudah masuk musim atau belum begitu. Yang kita tahu adalah bahwa suatu wilayah itu dikatakan masuk musim penghujan bila dalam satu dasarian itu yang terukur, dasarian tadi 10 hari ya, itu yang terukur adalah 50 mm atau lebih dan diikuti oleh 2 dasarian berikutnya. Artinya dalam 1 bulan itu kurang lebih sekitar 150 mm. Barulah itu dikatakan wilayah tersebut telah memasuki musim penghujan begitu. Nah, kemudian bagaimana dengan kondisi saat ini dari prediksi kita? Prediksi kita untuk masuk awal musim penghujan itu dimulai dari sekitar bulan Oktober sampai yang terakhir itu adalah di November 3. Sementara untuk wilayah Kupang di sini itu umumnya, artinya di daratan timur, itu umumnya antara sekitar bulan-bulan November awal dan akhir seperti itu. November 2 dan November 3 itu perkiraan kita seperti itu. Nah, ini nanti kita akan selalu update di setiap 10 hariannya, dan kemudian di setiap bulannya juga kita menerbitkan buku yang namanya analisis atau evaluasi curah hujan bulanan dan perkiraan hujan 3 bulanan. Nah, itu sebagai pelengkap dari prediksi perakiraan musim kita yang sudah kita terbitkan setahun 2 kali seperti itu. Kemudian yang lebih awal, yang terkait dengan masuknya lebih awal, ini kita prediksi adalah di sekitar daerah Ruteng. Memang daerah itu selama ini kita kenal dengan daerah basah seperti itu ya. Ini sekitar Oktober, masuknya musim penghujan Oktober 3. Kemudian yang agak terakhir itu di sekitar di sekitar kita ini, di sekitar Botuna,
Kemudian kalau untuk yang di di daratan Flores itu di sekitar Momere, kemudian juga di sekitar Larantuka, Lewoleba, kemudian di Malabahi itu di bulan-bulan November seperti itu. Mungkin nanti untuk detailnya bisa kita share ya, detail wilayah-wilayahnya. Jadi mungkin itu yang sementara kami sampaikan. Mungkin kalau ada pertanyaan bahwa memang hari ini sudah beberapa hari kita ikuti ada terjadi hujan ya. Tetapi yang dijelaskan tadi bahwa itu belum masuk musim penghujan. Musim penghujan itu ada kriterianya dalam 10 hari 50 mm dan dia berlanjut untuk 10 hari berikutnya dan 10 hari berikutnya. Dan itu disebut sebagai dasarian. Nah, kita di NTT menurut penjelasan teman-teman dari klimatologi itu curah hujan itu akan terjadi dasarian 3 untuk Flores bagian barat dan secara normal itu akan terjadi dasarian 2 November untuk seluruh wilayah NTT. Nah, karena itu kami pada kesempatan ini menghimbau kepada seluruh petani, masyarakat pertanian di mana saja berada untuk betul-betul bisa mengikuti semua informasi cuaca dari teman-teman di BMKG untuk benar-benar menjadi pegangan di samping menggunakan kearifan lokal yang biasa orang-orang desa kita lakukan untuk tujuan menghindari gagal tanam ya akibat salah memprediksi curah hujan dan apalagi gagal panen. Nah, informasi ini penting kami sampaikan, pemerintah sampaikan oleh karena sumber daya kita ini sudah terbatas, benih-benih terbatas. Karena banyak daerah yang tidak mempersiapkan benih dan mereka lebih fokus di daerahnya, dan kita juga keterbatasan dari sisi anggarannya, sehingga sebagai referensi utama untuk bisa melakukan penanaman sampai kepada panen sekaligus menghindari kerugian yang lebih besar akibat kesalahan membaca situasi alam.